Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya. Saya akan mengambil tema 5 weton ya. 5 weton yang nasibnya akan berubah di 10 hari ke depan ya. Tepatnya pertanggal 14 ya sampai tanggal 23 ya. Kan itu bisa dikatakan 10 hari ke depan ya, mulai tanggal 14 sampai 23 ya. Desember tentunya ya. Tahun 2022 saat ini. Oke ya, sudah jelas ya dengan temanya seperti yang barusan saya katakan, yaitu 5 weton sekali lagi yang akan mendapatkan perubahan nasib, dalam arti bisa saja nanti akan datangnya suatu keuangan yang akan membaik dan bisa saja datangnya tentang asmara yang akan membaik. Jadi ada dua ya, asmara sama keuangan yang semoga mungkin kemarin-kemarin kalian yang mendapatkan susah ya, ataupun sering dirundung kegagalan baik secara asmara maupun secara keuangan, itu banyak yang susah, banyak yang gagal ya, banyak yang galau ya. Mungkin bisa saja ketika nanti weton kalian keluar, yaitu adanya suatu perubahan-perubahannya. Karena sekali lagi sobat ya, sebelum saya memasuki tema ataupun memasuki pembacaan, perlu saya sedikit sampaikan ya. Gini sobat ya, kalau kita membicarakan tentang suatu hidayah ya, ataupun tentang suatu keajaiban-keajaiban ya, ataupun tentang adanya Sang Maha Kuasa ya, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa memberikan suatu kebahagiaan ataupun suatu hidayah, itu kan banyak ya, banyak jalannya gitu loh ya. Jadi tidak satu jalan, tetapi banyak jalan-jalan ataupun banyak hitungan-hitungan ya, yang itu nanti bisa saja kita ketahui ya, biarpun ini sebatas prediksi, kan seperti itu ya. Karena bisa dikatakan orang tua zaman dahulu ya, ya bisa dikatakan sampai sekarang pun ya, itu masih banyak ya yang mempercayai bahwa memang turunnya suatu hidayah, turunnya suatu kerezekian ataupun turunnya suatu kebahagiaan ataupun keberkahan itu bisa diketahui melalui ya itu tadi barusan yang saya katakan ya, jalannya itu banyak, bisa melalui hitungan-hitungan tertentu. Contohnya ya bisa dari hitungan secara zodiak, bisa hitungan secara sio, kan seperti itu ya. Dalam hal ini yang saya maksud itu gini sobat ya, ketika kemarin-kemarin ya saya sudah mendeteksi ataupun memprediksi tentang adanya suatu kerezekian itu menurut hitungan zodiak itu kan sudah ya. Terus kemarin menurut hitungan sio ya, itu kan juga sudah ya. Nah, maksud saya itu ketika mungkin zodiak kalian kemarin keluar ya, yang sudah keluar ataupun sio kalian yang sudah keluar ya, itu kan yang belum keluar ya, yang kemarin yang belum keluar itu kan mungkin merasa akan gimana ya, merasa mungkin agak sedikit apa ya, kecewa atau apa ya. Kan seperti itu ya, beda lagi ketika kemarin-kemarin zodiak kalian itu sudah keluar, terus masalah sio kalian juga sudah keluar. Nah, mungkin kalian akan senang, kan seperti itu ya. Bisa saja rezeki-rezeki itu turunnya dari ya itu tadi, secara hitungan zodiak sama sio. Nah, dalam apa kali ini saya akan memprediksi ataupun menarik energi dari weton ya. Siapa tahu kemarin zodiak kalian sama sio kalian tidak keluar ya. Mungkin ketika nanti ini ya weton kalian itu bisa keluar, ya syukuri saja ya. Syukuri saja dan aminkan ya. Bisa saja kerezekian ataupun hidayah itu turun secara hitungan weton. Jadi yang kemarin belum keluar secara zodiak dan sio, sekali lagi ya bisa saja nanti ini weton kalian siapa tahu akan keluar. Ataupun gini, ataupun siapa tahu antara apa deteksi saya kemarin antara zodiak sama antara sio dan weton, syukur-syukur kalian muncul tiga-tiganya ya, tepat ya, di hitungan zodiak sama di hitungan sio sama di hitungan weton. Syukur-syukur itu tepat tiga-tiganya, insya Allah akan lebih besar peluangnya, kan kira-kira seperti itu sobat ya. Ya jadi bisa dipahami ya, sekali lagi hidayah rezekian ataupun
ya keberkahan itu turunnya itu banyak ya, banyak jalan, kan seperti itu, tidak hanya dengan satu jalan. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami. Sekali lagi, tetap saya menyampaikan ini bersifat general reading sobat ya, bersifat, luas ya, umum, jadi tarikan energinya mengacak ya. Yang jelas ketika tidak ada resonate, tidak ada tepat ataupun weton kalian tidak keluar ya jangan kecewa ya, ataupun jangan, bersedih ya, apalagi marah sama saya, jangan. Kan seperti itu ya, gitu loh. Karena saya hanya memprediksi ya, berdasarkan petunjuk nanti yang sudah saya tangkap, yang sudah saya dapatkan, itulah yang nanti saya sampaikan, kan seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya mungkin kalian tidak akan ragu lagi, tidak akan punya rasa ragu-ragu lagi ya silakan konsul secara pribadi. Ya, nanti saya akan bisa mengetahui nama, tanggal lahir, weton ataupun nama ibu kandung kalian. Disitulah saya akan bisa menembak dengan tepat sasaran nanti apa yang bakal terjadi. Kan kira-kira seperti itu sobat. Karena sudah banyak yang konsultasi, ya alhamdulillah mereka semua mengatakan ketika saya bacakan ketika konsultasi secara pribadi itu banyak yang bilang tepat apa yang saya, informasikan itulah kenyataan yang dirasakan sama, yang konsul sama saya, kan kira-kira seperti itu. Oke, langsung saja ya saya akan menarik untuk, energi dari 5 weton. Silakan ditonton, jangan di-skip agar kalian tidak salah paham dan mengetahui ya. Bismillah. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik ya energinya. Sekarang saya akan shuffle sobat ya. Semoga kali ini yang kemarin zodiak atau sionya belum keluar, mungkin kali ini weton kalian akan keluar. Kun masuk. Alhamdulillah ya, ini saya sudah menarik 5 kartu ya, cukup satu kartu ya. Oke, kita buka untuk energi kalian yang tertangkap di kartu pertama, kira-kira nanti wetonnya apa ya. Di sini ada King of Pentacles ya. Ada Raja Koin ya. Itu banyak harta ataupun banyak koin ya, banyak uang. Kalau saya tangkap energi kalian di sini kelihatannya orang ini sedang membutuhkan apa ya, sedang menginginkan atau sedang membutuhkan keuangan yang cukup besar ya. Saya menangkap energinya di sini dia selalu juga dirundung masalah keuangan ya. Jadi dia adanya suatu harapan besar, adanya suatu impian-impian di mana akan bisa mendapatkan uang dan mungkin akan bisa menyelesaikan suatu permasalahan dalam hidupnya. Ini kalau saya tangkap energinya seperti adanya suatu eh, suatu permasalahan ya, suatu permasalahan di dalam keluarganya ya.
dan dia benar-benar bisa dikatakan apa ya, membutuhkan sekali ya, terbelit masalah, simpan pinjam kalau kalau saya menangkap ya adanya suatu hutang piutang lah lebih tepatnya ya. Jadi sangat terbelit orang ini dan menginginkan adanya suatu keuangan yang masuk, menginginkan adanya suatu kestabilan ya. Ini dari pihak keluarga juga mengalami kesusahan juga ya gini lah. Itu yang saya tangkap ya. Terkadang orang ini sampai nggak berani pulang ya. Ini kalau saya tangkap energinya seperti itu. Ada sinyal-sinyal ke arah situ sih ya. Sampai jarang berani pulang, terkadang dia merenung juga. Iya, apapun itu ya yang tahu ya si orang ini, buat apa kok sampai banyak hutang piutang ya, mungkin akan adanya suatu keperluan, kan seperti itu. Kita harus tetap berpikir positive thinking ya, biarpun saya tahu saya tidak akan membuka karena ini aib ya, karena saya juga ndak bisa mengetahui namanya juga kan seperti itu ya. Yang jelas, apa yang saya sampaikan saya selalu, mengedepankan etika dan adab, tidak selalu saya bongkar untuk yang keburukan ya, itu memang harus saya jaga kan seperti itu. Karena nggak boleh ya ya membuka aib seseorang itu nggak boleh ya. Beda lagi kalau secara konsultasi, karena kalau konsultasi kan saya menjaga, secara privat, saya lindungi kan seperti itu. Oke ya, saya langsung deteksi dulu untuk ketonnya, semoga di 10 hari ke depan ya, eee, akan bisa mendapatkan suatu hidayah seperti temanya tadi, tentang asmaranya akan baik, tentang keuangan akan bisa bagus juga, artinya akan ada perubahan-perubahannya. Bisa dikatakan di 10 hari ke depan ya seperti yang saya katakan tadi ya. Oke, pertanggal 14 sampai 23 ya. Silakan nanti diingat-ingat sendiri sobat ya. Ini untuk weton yang akan mengalami perubahan nasib di 10 hari ke depannya. Nasibnya akan sangat baik, sangat mujur, sangat diuntungkan ya dalam faktor asmara dan keuangan sekali lagi. Di sini kalian yang mempunyai weton Rebo Pon, ya selamat ya. Saya mendapatkan sinyal ataupun mendapat gambaran ataupun mendapat petunjuk adanya suatu Rabu Pon ya di sini ya. Semoga itu akan terjadi sama kalian ya. Tetap saya mengatakan ya, ini bersifat umum ya. Maksud saya itu secara status bisa, kalian itu masih single ataupun sendiri ataupun PDKT ataupun pacaran ataupun secara menikah. Ya itu masalah status umum, juga masalah gender umum, bisa laki-laki, bisa perempuan ya, bisa tua, bisa muda, kan seperti itu ya. Oke ya Fik ya, bisa ditangkap ya, Rabu Pon ya. Selamat untuk kalian, semoga itu, terjadi ataupun mengena sama semua sahabat saya yang sudah bergabung ataupun yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Itu harapan besar saya ya. Oke ya, sekarang saya akan lanjut di, kartu kedua. Di sini ada Eight of Pentacles ya. Ini sahabat ya, ada seseorang sedang bekerja keras menyelesaikan satu persatu pekerjaannya. Ini kalau saya tangkap energinya di sini jelas ya, orang ini bisa dikatakan pekerja keras ya, sama intinya ya, dia kelihatannya sangat kesusahan ya, sangat dirundung dengan hal-hal yang bernafaskan keuangan di sini. Kehidupannya sangat memprihatinkan ya orang ini ya, gitu loh. Jadi dia semangat, cuman dia mempunyai semangat kerja keras yang lumayan tinggi gitu loh ya, tanpa mengenal lelah ya. Sama ya, ini kelihatannya orang ini kelihatannya sama juga dikejar-kejar masalah hutang juga orang ini ya. Cuman orang ini, eee, apa ya, bisa dikatakan kalau saya tangkap sih ini baik ya, dalam arti biarpun dia dikejar hutang, dia selalu bekerja keras juga ya untuk bisa membayar mungkin ya, kan seperti itu ya. Bukan hanya utang saja, untuk kebutuhan sehari-hari pun dia itu mau menyelesaikan satu persatu. Artinya dia tidak mau lari dari tanggung jawab. Ini bagus energinya ya. Oh, mantap ya ini. Kartu kedua ini kalau saya tangkap sih kelihatannya bisa saja ini ada energi-energi suatu hukum karma ya. Dalam arti kalau saya menangkap di sini saya merasakan, hukum karma kebaikan yang akan dia dapat. Artinya apa? Ya itu tadi ya, artinya ketika mungkin dia adanya suatu pinjaman ataupun adanya suatu kebutuhan hidup,
Dia itu tidak mau lepas dari tanggung jawab, tidak mau lari ya. Dia mau menyelesaikan itu kan berarti apa? Punya etikat baik ya. Biarpun secara hukum ya, kan seperti itu ya. Maka dari itu dia merasakan ada suatu energi-energi positif, ada suatu energi hukum tabur tuai yang akan datang dan akan menguntungkan si dia ya. Orang ini ya dalam tanda kutip ya. Tidak masalah ya, mungkin ketika itu kalian yang apa yang saya omongkan ini yang kalian rasakan ya, kalian tetap bersabar saja ya. Tetap semangat, semoga itu akan benar-benar terjadi sama kalian. Kalau saya melihatnya sih seperti itu ya, gitu loh. Akan benar-benar terjadi, nasib kalian akan berubah, baik secara asmara maupun kerezekian. Oke, sekarang saya akan tembak untuk masalah wetonnya. Alhamdulillah saya bisa menangkap. Di sini kelihatannya kalian yang berada di naungan weton Selasa Pahing ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai weton Selasa Pahing. Diingat-ingat sendiri sobat ya wetonnya. Oke, saya akan next lanjut untuk kartu berikutnya energi kalian yang tertangkap di kartu ketiga. Di sini ada The Emperor. Ada raja tua yang sedang berfokus. Ini kalau saya tangkap energinya ya, sama. Orang ini bisa dikatakan memprihatinkan juga dan dia lagi konsentrasi ya untuk membenahi ataupun untuk menata ulang apa yang kurang baik di dalam dirinya ataupun apa yang kurang baik di dalam kehidupannya. Dia ingin menata ulang lagi ya, ingin membuat formasi baru ataupun membuat taktik baru, adanya suatu semangat yang tinggi, adanya kedewasaan juga di sini kalau saya menangkap, dan itu tujuan dia itu untuk bisa menyelesaikan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Bagus ini energinya ya, energinya penuh semangat ya, tidak mau menyerah. Oh ya, karakternya kalau saya lihat sih dari energi ataupun auranya ini bagus ya. Dalam arti dia mempunyai kedewasaan ya, terus dia itu orangnya bisa mengayomi lah, terutama sesama orang yang tidak punya ya. Dia selalu tidak tegan juga ya. Ingin mengayomi, ingin membantu orang yang tidak punya. Biarpun dia sendiri bisa dibilang kesulitan gitu loh ya. Tapi dia masih mau menyisihkan lah untuk sebagian hartanya mungkin ya untuk orang-orang yang membutuhkan. Kalau saya menangkap juga orang ini kelihatannya di apa ya? Dirundung untuk masalah asmara di sini orang ini. Terlihat jelas untuk masalah asmaranya dia benar-benar bisa dikatakan ya kurang berpihak lah gitu loh. Kalau keuangan ya sama kelihatannya kurang berpihak, cuman di sini saya menangkap lebih apa ya? Lebih banyak permasalahannya dihadapkan tentang seputar asmara dia, tentang seputar perjodohan. Lebih besar dihadapkan sama itu ya ujiannya ya. Gitu loh. Orang ini juga baik ya, penuh simpatik juga ya. Bagus juga ya, dia tidak mau menunda-nunda pekerjaan orang ini ya. Nah, saya akan mencoba lebih dalam. Adanya suatu perjuangan ya, adanya suatu perjuangan. Oke. Saya melihat juga ya di sini adanya suatu air mata ya. Ada suatu tetesan air mata ya di orang ini ya. Mungkin kehidupannya yaitu tadi dihantam seputar asmara yang utama di sini ya. Oke, tetap bersabar ya. Oke. Sekarang saya deteksi ya, semoga akan adanya suatu perubahan ya di kartu ketiga ini. Saya melihat adanya suatu tetesan air mata. Saya bisa menangkap di sini ya. Di sini kelihatannya kalian yang beruntung ya. Ini berada di weton Jumat Wage ya.
Ini Jumat Wage, banyak halangan di sini ya. Semoga nasib baik akan berpihak sama kalian sahabat ya. Oke, saya lanjut untuk yang keempat. Di sini ada Ace of One ya, ada wanita sedang ceria, Ace of One. Oke, ada wanita sedang ceria, Ace of One. Ini kalau saya tangkap energinya orang ini bisa dikatakan adanya suatu konflik ya tentang masalah keuangan di sini. Ini jelas saya menangkap ya, kalau saya melihat secara kepekaan batin ya, dia ada hubungannya sama masalah hutang piutang di suatu pinjaman ini ya, bisa saja bank ini ya. Dia sangat ketakutan sekali ketika mungkin akan ada seseorang yang menagih ya di sini ya. Dia sangat ketakutan sekali. Kalau menurut energinya ataupun auranya dia orang baik ya sebetulnya ya, gitu loh. Dia orang baik ya. Wallahu alam ya. Kalau saya menangkap di sini memang dia orangnya baik gitu loh. Tapi kenapa kok adanya suatu pinjaman yang sangat besar di sini ya, yang berhubungan dengan suatu bank kalau saya tangkap di sini. Dia sering ditagih juga mungkin agak sedikit ketakutan ya di sini. Cuman kesehariannya itu memang cukup baik orang ini ya. Cukup bersosialisasi dan sifatnya selalu tidak tegaan di sini. Ya ya. Ini kalau saya menangkap seperti ada keluarganya yang sakit ya di sini sahabat ya. Seperti ada salah satu keluarganya yang sakit tuh bisa saja ya. Bisa saja dia banyak apa istilahnya banyak pinjam itu buat mengobati ya ataupun untuk memeriksakan saudaranya nih ada yang sakit rada berat di sini ya. Ini adanya suatu kiriman ya sobat, kalau saya tangkap di sini sakitnya ini untuk saudaranya ini bisa dikatakan kiriman ya. Saya melihat seperti bola api gitu loh ya. Bola api yang membara ya di sini ya. Membuat saudaranya ini sakit ya. Ada salah satu ini keluarga ataupun saudaranya nih ya. Itu sakit ya, sempat di non mediskan kalau saya sempat medis ya. Cuman di sini nggak akan bisa gitu loh ya. Karena ini hubungannya sama non medis ini. Saya melihat seperti bola api gitu loh ya. Oke ya, dari situ saya merasakan ya banyak beban hutang akhirnya dia untuk bisa menyembuhkan. Cuman belum ada hasil di sini untuk penyembuhannya. Oke, kasihan juga ya. Astagfirullahaladzim ya. Oke, saya akan deteksi ya, semoga akan mendapat bantuan ya dari Sang Maha Kuasa, Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke. Saya bisa menangkap ya. Di sini kalian yang ada di bawah naungan weton Senin Pon ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai Senin Pon ya. Semoga kesulitan-kesulitan akan diangkat ya. Seputar asmara dan keuangan juga di sini. Semoga akan bisa terangkat ya kalian. Karena kalau saya mendeteksi dia benar-benar sangat kesulitan untuk di faktor keuangan. Beda sama yang ini ya. Oke, saya akan lihat untuk kartu yang terakhir. Di sini ada Nine of One. Ya seperti ada 9 ya. Ada 9 tongkat, yang 8 sudah tertancap, yang satu masih di bawah ataupun masih dipegang ya. Saya bisa menangkap di sini orang ini selalu dirundung banyak masalah. Bisa dikatakan masalah itu ya tidak besar sih, kecil-kecil cuman beruntun ya. Selesai ini ada, selesai ini ada ya. Maka dari itu orang ini selalu bekerja keras untuk bisa menyelesaikan satu persatu. Itu kan ada 9 tongkat, yang 8 sudah tertancap, yang satu masih dipegang. Artinya ya itu tadi ya. Ada suatu sinyal-sinyal kalau saya adanya suatu kalau saya terawang ini bisa saja
Setiap masalah satu datang diselesaikan, satu datang diselesaikan, kan digambarkan seperti itu ini. Ini saya menangkap lumayan berat ya orang ini ya. Kalau energinya sih baik ya, dalam arti gini ya, mungkin ketika ada seseorang ya, ini kalau saya secara terawang ya, orang ini rela tidak makan ya, demi asalkan orang lain itu makan, intinya seperti itu dia. Dia ikhlas ya, ikhlas membantu, ikhlas ikhlas menolong ya, sampai dia, kelihatannya apa ya, bisa dikatakan sampai habis-habisan ya, gitu loh. Energi terbesar kalau saya tangkap orang ini adanya suatu, pertolongan gitu loh, lebih mementingkan menolong seseorang gitu loh, daripada dirinya. Sangat luar biasa orang ini ya. Mmm, dia selalu ikhlas, bersabar ya, walaupun banyak kepahitan dalam hidup, intinya tujuan dia kalau saya menangkap energinya terlihat, dia mau menyenangkan hati orang, dan itu akan sangat bagus ya, ke depannya akan sangat bagus. Jelas ini akan ada hubungannya sama hukum karma ataupun hukum, imbal balik, hukum tabur tuai di sini ya. Oh, ya dia merasakan suatu kesengsaraan di sini ya, seakan-akan terkunci. Harap bersabar ya, ini kalau saya tangkap energinya lumayan ya, sebentar lagi akan membuka ini ya, energi orang ini ya. Oke, semoga itu akan terjadi sama orang ini ya, karena jelas siapa yang menolong seseorang ya, ataupun berbuat berbuat baik sama seseorang itu akan menuai hasilnya, akan mendapatkan kebaikan pula. Jadi jangan menyerah untuk orang ini, tetap tebarkan kebaikannya. Oke, dia menolongnya ikhlas tanpa pamrih di sini ya. Oke, saya akan mencoba mendeteksi ya. Oke ya, ini kalau saya menangkap energinya, di sini kalian yang berada di naungan weton Sabtu Legi ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai weton Sabtu Legi. Semoga apapun itu akan datang suatu hidayah kebaikan ya. Entah itu asmara, entah itu keuangan. Sesuai dengan tema ya sobat ya. Oke, Taufik ya. Sudah saya bacakan semua. Semoga ya kalian yang kemarin zodiaknya belum keluar atau sionya belum keluar, kali ini weton kalian keluar. Jadi biar sama-sama imbang semua ya, karena saya memang menembaknya seperti itu ya, tidak bisa saya langsung, nanti panjang ketika saya gabung zodiak, weton, terus apa, eee, sio itu akan panjang. Maka itu saya akan selalu berhati-hati dan akan selalu menembak satu-satu biar lebih akurat gitu loh ya, gitu. Oke ya, semoga bisa dipahami. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga sekali lagi peton yang sudah keluar itu terjadi pada semua sahabat saya, semua sedulur saya yang merasa sudah bergabung ataupun yang sudah merasa subscribe di channel Ruang Batin. Semoga itu kena sama kalian biarpun secara hitungan zodiak, secara hitungan sio, apalagi secara hitungan weton ada suatu kesamaan ya. Dan itu semoga akan mengena sama kalian biarpun banyak kesamaan. Oke ya, tetap seperti biasa, saya selalu, memberikan suatu pesan, bacaan yang baik ya, selalu jadikan, semangat motivasi, aminkan dan syukuri ya. Ketika bacaannya kurang baik, ya jangan menjadi ketakutan, tetap jadikan waspada, agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Yang jelas, sekali lagi ini yang lebih penting, percaya tidak percaya, apapun yang sudah saya ucapkan itu tergantung bagaimana kalian menyikapi dalam hal ini. Kalian sendiri yang merasakan ketika ada suatu keganjilan, ya harus kuatkan secara, berdoa dan berikhtiar. Ketika masih dalam tahap wajar, tahap normal, ya syukur, alhamdulillah, syukuri. Karena apa? Karena nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau merubahnya dengan sendiri. Oke sobat ya, saya rasa mulai awal sampai terakhir ya, saya rasa, sudah bisa kalian pahami, sudah bisa kalian mengerti ya. Semoga saja itu tepat ya, baik yang kemarin masalah zodiak, masalah sio, apalagi ini barusan masalah weton, semoga itu tepat mengena kalian dan apapun temanya itu ya juga akan mengena sama kalian, bukan hanya secara ketepatan zodiak, bukan hanya secara ketepatan sio, bukan hanya secara ketepatan weton ya.
yang saya maksud itu dalam suatu tema itu akan bisa mengena juga hasilnya ya. Dalam hal ini yang saya maksud itu hasilnya yang bisa mengena juga sama kalian, bukan hanya sekedar temanya. Itu yang saya harapkan sobat ya. Karena saya juga manusia biasa, manusia fakir ya, yang tidak punya ilmu apa-apa. Saya hanya mencoba untuk menarik energi dan memprediksi ataupun menerawang ataupun dengan kepekaan batin adanya suatu petunjuk-petunjuk, ya itulah yang saya sampaikan ya. Semoga akan bisa kena sama kalian, itu harapan besar saya. Oke ya, mungkin itu dulu dari saya ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.